Halo semuanya, kembali lagi di Malik First Studio di materi pembuatan dasar animasi 3D menggunakan software Blender. Tentunya masih bersama dengan saya, Syed Malik Ibrahim. Kali ini kita akan memasuki tahapan material dan pewarnaan. Setelah kita melakukan modeling, kita akan lakukan pewarnaan. Baiklah semuanya, di sini nanti kita akan memberikan warna yang menarik di bolanya. Tapi kita gunakan cara yang simple aja atau cara yang paling mudah saja terlebih dahulu menggunakan base color tanpa perlu memberikan note yang untuk membuat detail gitu ya. Kita buat warna simple terlebih dahulu dan mungkin nanti saya akan ajarkan texturing sedikit. Mungkin nanti kita kasih logo di bolanya atau tanda tangan di bolanya itu supaya kita bisa tahu ada gambarannya. Pewarnaan itu bukan hanya warna biasa aja, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan tekstur juga. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan tujuannya membuat warna di bola yang udah pernah kita buat sebelumnya. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja mulai membuat warna pada objek bola. Baiklah, untuk membuat warna pada objek bola, di sini saya membuka software Blender baru lagi. Nah, untuk membuka objek sebelumnya kita pilih file, open, don't save aja, pilih pertemuan 2 yang sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman menyimpannya itu harus ingat tempatnya ya, harus ingat tempatnya gitu, dan namanya harus ingat juga. Di sini ada pertemuan 2, kita open. Nah, ini dia bolanya kemarin udah jadi ya, bagus sekali ya. Kita akan mulai pewarnaan. Nah, sebelum kita mulai pewarnaan, kita coba cek terlebih dahulu di sini, namanya viewport shading. Nah, ini dia hasil warnanya, sudah kelihatan warna putih. Oke, untuk melakukan pewarnaan kita pilih objeknya terlebih dahulu, klik. Setelah itu kita masuk ke material properties. Di panel properties ada material properties, gambar bola-bola ini ya, kita pilih, klik. Nah, setelah itu kita pilih new, kemudian kita kasih nama. Ini warnanya apa ya bagusnya ya, hitam, tambah lagi satu lagi putih, atau kebalik, putihnya di atas mungkin. Nah, ini yang di atas ini adalah warna dasarnya. Ini sudah ada warna dasarnya, kita bisa ubah-ubah di sini. Oh, mohon maaf, jadi ini yang tadi, yang atasnya tadi hitam kan, ini bisa diubah-ubah. Ini warna dasarnya di sini, warna dasarnya putih aja, kebalik ya berarti ya. Ini ganti nama, ini hitam, ini putih, ini 01 nya dihapus. Nah, putih sama hitam, ingat jangan kebalik ya, putih dulu baru hitam. Warna dasarnya putih, hitamnya kita kasih warna hitam, set, tinggal digeser aja ke bawah. Jadi kita sudah menyediakan dua cat warna, cat putih dan cat hitam. Kita tinggal terapkan aja warnanya ke bola ini. Bola ini sudah berwarna putih karena dasarnya di atas ini putih, yang pertama ini putih. Sekarang kita terapkan warna hitamnya. Warna hitam itu di segi 5 aja ya, yang ini ya, 1 2 3 4 5 ini, yang ini ya, 1 2 3 4 5, yang ini, set ini yang akan warna hitam. Dan warna hitamnya itu bukannya sini aja tapi banyak kan. Oke, untuk memberikan warna dalam satu objek, memberikan dua warna dalam satu objek, atau memberikan warna lebih dari satu dalam satu objek, itu caranya adalah masuk ke objek, edit mode, tekan tab. Nah, kemudian setelah masuk ke edit mode, kita pilih face atau permukaan. Kita seleksi
seleksi yang berwarna yang berbentuk segi 5. Kak, kelamaan Kak kalau satu-satu. Ada cara mudahnya teman-teman, yaitu dengan cara tekan Shift G, pilih area. Jadi seleksi objek yang terlebih dahulu atau face yang terlebih dahulu, Shift G, area. Jadi semua bentuk yang segi 5 akan terseleksi secara otomatis dengan Shift G, area. Itu namanya seleksi similar. Baiklah, ketika udah diseleksi, kita ganti catnya menjadi hitam. Kita udah beli catnya, ya kita tinggal terapkan aja, kita tuangkan catnya yang hitam. Cara menuangkannya gimana? Ya kita seleksi yang mau dituangkan di mana, di segi 5 ya. Udah diseleksi, kemudian kita pilih cat hitamnya, kita assign. Maka cat hitam tertuang di objek segi 5. Kita kembali lagi. Nah, udah jadi guys. Bagus kan? Udah kelihatan bolanya, mantap. Nah, ini adalah cara untuk membuat sebuah warna pada bola, gitu caranya. Simple, tidak terlalu sulit. Begitulah cara pembuatan bolanya. Kita coba bisa ini yang bagian sini tuh kita kasih warna hitam. Oh, harus satu-satu nantinya, nggak bisa. Nah, ini udah bagus kok. Ini udah bagus. Nah, kita bisa setting supaya warnanya tidak mengkilau. Kita bisa setting di material di sini. Di sini ada base color untuk warnanya ya. Kemudian di sini ada metallic, ada roughness dan sebagainya. Metallic itu ya supaya kelihatan seperti besi atau aluminium. Nah, ini kayak besi nantinya. Ini 0 aja ya. Untuk roughness itu pantulan cahayanya kita kecilin akan semakin kayak kaca. Itu saya kayak kaca kan. Nah, tapi jangan kayak kaca, bisa boleh kayak kaca. Ini saya dop aja, mungkin 0,5 aja ya. 0,5, pantulannya sedikit samar gitu, 0,5. Oke, mantap. Nah, sekarang tadi seperti saya bilang, saya ingin kasih tanda tangan di bolanya, yaitu dengan cara menggunakan tekstur gambar gitu ya. Caranya kita masuk ke edit mode. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita seleksi bagian yang akan kita beri tanda tangan. Yang akan kita beri tanda tangan itu di mana ya? Di sini aja, putih ini aja, ini bagus kayak. Nah, kita seleksi garisnya, garis bagian ini aja, yang di sini aja. Seleksi. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Kita seleksi segi 5-nya. Kemudian tekan huruf U, kemudian tekan maxim. Fungsinya maxim itu apa? Fungsinya maxim itu adalah untuk memotong face ini. Maksudnya memotong itu bukan memotong objek face ini, tapi memotong bentuk UV-nya. Jadi kalau ingin melakukan texturing itu kita harus membentuk UV. UV itu adalah peta dari objek bola ini, atau ya pulau-pulaunya di sini. Nanti bentuknya segi 5 ini akan ada banyak ketika kita buka gitu. Sebenarnya gambaran dasar dari UV mapping itu atau texturing itu ya kayak kita pada hari kurban itu menyembelih hewan itu. Ketika menyembelih kambing itu kita kulitin kambingnya itu. Nah, itu adalah proses melakukan maxim. Kita kulitin bagian bawahnya, kita buka menjadi kayak lembaran kertas gitu. Dari bentuk 3D menjadi lembaran kertas. Itulah yang disebut tekstur UV. Jadi ketika udah dimaksin seperti ini, kita masuk ke UV editing. Kita seleksi semua. Nah, normalnya awalnya seperti ini. Nah, ini adalah proses namanya UV mapping. Ini proses UV mapping. Jadi kalau ingin membuat teks itu ya kita harus melakukan mapping dulu UV-nya. Atau ini bentuk-bentuknya kita mapping dulu. Oke, setelah itu kita seleksi ini, tekan U, unwrap. Nah, ini dia udah jadi. Kita seleksi, kita hapus kasihan. Kita skala aja,
mungkin rotasi 90 gini. Oke. Iya, bagus sekali gini. Kita posisikan di sini. Jadi yang kita UV cuma ini aja, cuma bagian sini saja ya. Kemudian kita coba UV, kemudian kita pilih export. Ketika udah fix ya yang di UV ini aja, pilih UV, export UV layout. Kita kasih nama UV layout bola. UV layout bola dengan ukuran 1024 ya, kita ekspor. Hasilnya itu adalah sebuah gambar dari UV layoutnya. Ketika sudah, tadi nyimpennya tadi udah disesuaikan ya, nyimpennya tadi di musik ya, di sini sesuai dengan keinginan teman-teman mau nyimpen di mana boleh. Ini saya simpan di UV layout musik. Kalau bisa dijadikan satu sama file blendernya. Oke, file pertemuan tiganya nanti. Oke, ketika sudah, kita masuk ke setting. Jadi untuk texturing itu kita harus masuk ke setting, jangan di material, tapi harus masuk ke setting karena kita akan melakukan editing. Ini editing apa namanya? Editing node editor. Nah, ketika masuk ke UV, masuk setting, kita pilih objeknya, kita tambahkan satu lagi, kita beli cat lagi, kita beli stiker namanya tekstur stikernya ya. Tekstur apa? Tekstur TTD gitu. Oke. Ini udah teksturnya, kita udah beli, kita tinggal tambahkan saja. Kita tinggal tambahkan saja dengan cara pilih Shift A, kita searching aja tekstur. Nah, ini namanya image texture. Image texture kita pilih. Tadi caranya Shift A, image texture. Kemudian kita geser kuning color ke base color. Ini dari node image texture ke principal BSDF ini color ke base color, digabungin ya, garisnya harus nyambung, kabelnya harus nyambung supaya bisa kelihatan nanti. Oke, setelah itu kita open, kita cari tempat penyimpanan tadi, UV layout bolanya tadi, gambarnya tadi, kita open. Nah, ini sudah ada stikernya, kita sudah buat stikernya. Sekarang tinggal menempelkan stikernya. Tadi stikernya itu ditempelkan di mana ya? Di sini ya. Nah, ini kita seleksi objek ini, kemudian kita tempelkan atau kita tuangkan seperti cat tadi. Kita assign, tekstur TTD assign. Nah, ini sudah berbeda sendiri ya. Ini sudah warnanya warna tekstur, kita gunakan gambar gitu. Jadi kalau kita warnain gambarnya ini akan berubah gitu ya. Ini udah jadi ada 3 material, ada putih, hitam, dan tekstur. Sekarang kita buat TTD nya atau tanda tangannya. Di sini kita pilih tekstur paint. Nah, di tekstur paint warnanya kok ungu kak ya, kita masuk ke sini dulu, namanya material preview. Nah, kemudian kita lihat bagian yang sini. Nah, ini dia. Ini kita kasih warna putih terlebih dahulu supaya sama ya, warnanya putih. Bebas sih warnanya apa, warnanya putih aja. Di sini pilih namanya brush, kita bisa pilih brushnya yang hard pressure dan sebagainya, pilih bebas. Saya pilih yang hard aja. Kita bisa setting radiusnya 50 atau berapa untuk lingkarannya ini, atau dengan tekan tombol F geser, kira-kira segini cukup, ya segini aja lah, 60, kekuatannya 1000 aja atau 1 ini aja. Kita warnain dulu warna putih, set
Set. Kalau bisa rapi ya. Set. Nah ini udah berwarna putih ya. Jadi ini adalah cara melakukan texturing dengan cara UV mapping. Oke. Nah, ketika kita mengubah gambar ini kita ubah warnanya, kasih tulisan, itu akan nempel di sini karena sudah kita tempelkan stikernya. Oke, kemudian kita kasih tanda tangan. Seumpama tanda tangan saya kasih warna hitam terlebih dahulu, kemudian radiusnya kecilin 6. Kita kasih tanda tangan gini, set. Wah, oke, mantap. Nah, ini udah ada tanda tangannya. Gitu. Buat sebagus mungkin, atau kasih logo juga boleh, kasih logo apa gitu, logo yang kalian inginkan juga boleh, warnanya juga diganti juga boleh, begitu ya. Nah, ketika sudah, jangan lupa di save gambarnya, pilih image, save as, kemudian ini ganti, jangan UV layout tapi UV texture. Tadi UV layout, sekarang UV texture. Beda caranya tadi image save as, kalau sebelumnya itu kan UV export, beda ya. Kalau di texture pen tuh image save as diganti nama UV texture tambahin TDD pula gitu, save as image. Nah, ini udah tersimpan. Ketika kita keluar, maka tanda tangannya akan ada terus gitu. Ini udah. Kak, seumpama yang lainnya juga saya ingin ada tanda tangannya ada 2 mungkin di sini, ya bisa, kita tinggal gini aja, kita kasih ini lagi aja, kita maksim lagi, kemudian kita unwrap lagi, kita posisikan aja kita pilih ini. Nah, kita posisikan aja di sini. Ini kita ganti. Seumpama gini ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini belum ada karena kita belum tempelkan teksturnya. Tempelkan dash. Nah, udah ada 2 tanda tangan. Itu. Yang penting di maksim dulu. Ada 2 maksim. Nah, ini kalau bisa digabungin, karena bentuknya sama digabungin nggak apa-apa, tapi kalau bentuknya beda jangan digabungin. Ini bentuknya sama, digabungin aja nggak apa-apa. Itu kita posisikan sama aja kalau gitu, gini. Iya, skala sedikit. Iya, biar sama. Nah, wah, bagus ya. Oke, seperti ini udah jadi. Jangan lupa disimpan filenya. Cara nyimpan filenya bisa tekan Ctrl S atau pilih file. Saat ini saya akan nyimpan objek pertemuan 2 ini dengan beda objek, project pertemuan 2 ini dengan beda project, jadi beda project lagi. Jadi kita pilih file, save as, kita ganti menjadi pertemuan 3. Kalau kita save ya akan nge-save pertemuan 2 karena tadi bukanya pertemuan 2. Kita save as menjadi pertemuan 3, save as. Udah jadi bolanya dan ada tanda tangannya. Wow. Oke, mantap. Oke, itu mungkin pertemuan kali ini, cara melakukan materialing, pewarnaan serta texturing secara simple. Silakan teman-teman semua dicoba-coba, bereksplorasi sendiri, harus sering dicoba-coba lah intinya, karena kalau udah sering mencoba itu pasti akan lebih mudah hafal dan teringat gitu. Saya yakin kalian bisa. Kalau masih kesulitan silakan tanyakan kepada saya. Sekiranya itu aja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.